Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Nenggolan dengan NIM C1C021239 dari program studi S1 Akuntansi ruang R006. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai latar belakang dan permasalahan penelitian, yang dimana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, pada materi ini saya akan membahas yang pertama yaitu ada pengertian latar belakang penelitian dan masalah penelitian. Kedua yaitu kerangka latar belakang penelitian. Ketiga yaitu ada faktor yang perlu diperhatikan. Yang keempat ada cara membuat latar belakang. Yang kelima ada tipe masalah penelitian. Yang keenam ada kriteria masalah penelitian. Yang ketujuh itu ada ciri dan tujuan masalah penelitian. Yang kedelapan ada cara merumuskan masalah penelitian, dan terakhir yaitu ada kesalahan umum dalam masalah penelitian. Baiklah, di sini ada pengertian latar belakang penelitian. Latar belakang adalah halaman yang ditulis oleh penyusun atau penulis yang memberikan pemahaman secara garis besar kepada para pembaca mengenai tujuan dan keinginan dari penyusun atau penulis tersebut. Latar belakang yang baik akan ditulis secara jelas dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Baik, materi selanjutnya yaitu ada kerangka latar belakang penelitian, yang dimana pertama yaitu topik yang menjadi gejala penelitian sebagai awal penelitian dengan menggunakan fakta atau data yang tersedia. Yang kedua yaitu kenapa kejadian itu penting untuk diteliti dan apa dampak jika masalah tersebut dibiarkan. Yang terakhir yaitu ada bagaimana masalah tersebut dipecahkan serta apa kegunaan dari masalah yang sudah dipecahkan dan diteliti. Baiklah, materi selanjutnya yaitu faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan latar belakang. Yang dimana yang pertama yaitu ada ancangan pembahasan. Yang kedua, alur logika pemikiran yang digunakan. Yang ketiga, penggunaan sumber teori sebagai dasar pemikiran. Yang keempat, penggunaan fakta dan data lingkungan. Yang terakhir yaitu panjang dan kecukupan. Selanjutnya ada materi mengenai cara membuat latar belakang, yang dimana pertama yaitu latar belakang ditulis dalam kondisi ideal. Yang kedua, latar belakang ditulis berdasarkan permasalahan yang terbaru. Yang ketiga, mencari solusi. Yang terakhir yaitu melakukan perbandingan dengan penelitian atau tema yang pernah diangkat sebelumnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian masalah penelitian. Masalah penelitian diartikan sebagai suatu persoalan atau kesenjangan yang mungkin dapat menuntun peneliti untuk mencari jawaban atau solusinya. Adanya kesenjangan tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, dan dari pertanyaan inilah permasalahan penelitian dapat dikembangkan. Selanjutnya, tipe masalah penelitian. Yang dimana pertama yaitu ada masalah yang ada di suatu lingkungan organisasi yang memerlukan solusi. Kedua, area tertentu dalam suatu organisasi yang memerlukan pembenahan atau perbaikan. Yang ketiga ada persoalan teoritis yang memerlukan penelitian untuk menjelaskan fenomena. Yang terakhir yaitu mengenai pertanyaan penelitian yang memerlukan jawaban empiris. Baiklah, materi selanjutnya itu mengenai ciri dan tujuan masalah penelitian. Berikut beberapa ciri masalah penelitian. Yang pertama, merupakan titik awal dari penelitian. Yang kedua, berupa pertanyaan penting yang akan dijawab dalam penelitian. Ketiga, harus diidentifikasi, dipilih atau dibatasi. Dan terakhir yaitu sebagai acuan untuk penyusunan tujuan, pengajuan hipotesis, analisis data, dan kesimpulan. Dan berikut juga tujuan masalah penelitian, yang mana pertama yaitu meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, untuk memudahkan pengajuan hipotesis, analisis data, dan kesimpulan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan penelitian untuk sosial. Yang terakhir, menyediakan sesuatu yang bermanfaat bagi hasil penelitian nantinya. Berikut cara merumuskan masalah penelitian, yang dimana yang pertama yaitu dirumuskan dalam kalimat yang berbentuk pertanyaan. Yang kedua, rumusnya hendaknya jelas, berisi, dan padat. Yang ketiga, difokuskan pada variabel yang akan diteliti.
Yang keempat, harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Dan terakhir yaitu sebagai dasar dalam membuat hipotesis. Dan di sini terdapat kesalahan umum dalam penemuan masalah. Yang dimana yang pertama yaitu peneliti mengumpulkan data tanpa rencana atau tujuan penelitian yang jelas. Yang kedua, peneliti memperoleh sejumlah data dan berusaha untuk merumuskan masalah penelitian sesuai dengan data yang tersedia. Yang ketiga yaitu peneliti merumuskan masalah penelitian dalam bentuk yang terlalu umum dan ambiguitas sehingga menyulitkan interpretasi hasil dan pembuatan kesimpulan penelitian. Yang keempat, peneliti menemukan masalah tanpa terlebih dahulu menelaah hasil penelitian sebelumnya dengan topik sejenis, sehingga masalah penelitian tidak didukung oleh kerangka teoritas yang baik. Dan yang terakhir, peneliti memilih masalah penelitian yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah praktis. Jadi dapat disimpulkan bahwa latar belakang dan masalah penelitian merupakan bagian penting yang ada jika ingin melakukan suatu penelitian. Latar belakang merupakan bagian halaman yang ditulis oleh penyusun atau penulis yang akan memberikan pemahaman secara garis besar kepada para pembaca mengenai tujuan dan keinginan dari penyusun atau penulis tersebut. Latar belakang yang baik akan ditulis secara jelas dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Selain dari latar belakang, suatu penelitian juga memerlukan masalah penelitian. Masalah penelitian dapat diartikan sebagai suatu persoalan yang dapat menuntun peneliti untuk mencari jawaban atau solusinya. Adanya persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, yaitu mengapa hal itu terjadi, dan dari pertanyaan yang muncul inilah yang permasalahan penelitian dapat dikembangkan lebih lanjut dan peneliti harus menjawab permasalahan tersebut pada kesimpulan penelitian. Baiklah, sekian pembahasan materi saya pada video kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat pagi.